As-Solihah dan Dina Afifah. Salah satu tokoh feminisme terkenal yaitu Mary Wollstonecraft, yaitu seorang penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18, yaitu dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Rights of Women. Di dalam bukunya berisi tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan, serta perempuan dalam negara sebagai sosok seorang pendidik anak-anak dan sebagai pendamping laki-laki. Dalam buku ini, Mary Wollstonecraft juga menekankan bahwa seorang perempuan adalah manusia yang berhak atas hak dasar sebagaimana laki-laki. Mary Wollstonecraft memaknai feminisme sebagai suatu pergerakan emansipasi wanita, yaitu gerakan yang menitik beratkan tentang perbaikan hak dan kedudukan seorang wanita serta menolak adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya tanpa membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, yang mana dengan tidak disertai pembatasan maupun tindak kekerasan atau diskriminasi. Inti pokok dari gerakan feminisme adalah kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki dalam sebuah pengembangan diri. Terdapat macam-macam teori feminisme. Yang pertama, yaitu ada teori feminisme kultural. Pada gerakan feminisme kultural yang kini tentang bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Teori feminisme kultural percaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan di dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya terfokus pada budaya heterosentris. Yang kedua, teori feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori feminisme liberal itu percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil atau seks dan adanya kekuatan budaya patriarki. Oleh karena itu, para kaum feminis liberal sepakat bahwa kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja, mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, dan area-area kehidupan yang lain. 3. Teori feminisme radikal. Para penganut teori feminisme radikal memiliki fokus kaum perempuan dan mengabaikan kaum laki-laki. Oleh karena itu, dalam perkembangan teori feminisme radikal menjadi salah satu teori feminisme yang paling ekstrim, di mana mereka fokus pada perjuangan tentang separatisme perempuan serta fokus memperjuangkan hak-hak perempuan secara biologis, yang mana membuat feminisme radikal menjadi semakin ekstrim adalah adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi di dalam masyarakat. Teori feminisme anarkis. Teori feminisme anarkis seperti feminisme radikal. Teori feminisme anarkis merupakan salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Penganut teori ini percaya bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan tertitik pada laki-laki dan negara, sehingga tujuan feminisme anarkis ini menghancurkan negara apabila dipimpin oleh laki-laki. Yang selanjutnya adalah teori feminisme marxis. Teori feminisme marxis percaya bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindasan kapitalisme terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. Yang terakhir
adalah teori feminisme sosialis. Teori feminisme ini merupakan kritis terhadap teori feminisme Marxis. Para feminisme sosialis percaya bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan karena sistem kapitalisme. Karena sebuah kapitalisme ada posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Tujuan utama teori ini adalah untuk menghapus sistem kepemilikan pria dalam struktur sosialis di Indonesia atau masyarakat. Contoh-contoh feminisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah konsumsi barang yang dibuat oleh perempuan atau produk-produk atau kebudayaan yang dihasilkan oleh kaum perempuan. Yang kedua adalah memberikan ruang terhadap barang atau jasa untuk perempuan, sehingga perempuan menjangkaunya dengan luas, seperti memberi ruang yang luas bagi perempuan sehingga bisa diekspor maupun impor.